Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini, saya akan membahas tentang variabel random. Mari kita simak videonya bersama-sama. Variabel random. Variabel random merupakan kelanjutan dari materi peluang yang telah kita pelajari sebelumnya. Dalam peluang, kadang-kadang kita tidak tertarik untuk melihat secara rinci setiap titik sampel, melainkan tertarik kepada deskripsi numerik hasil yang mungkin terjadi. Misalnya, dalam pelemparan 3 buah mata uang logam sekaligus, kita mendapatkan ruang sampel S sebagai berikut. Uang logam, jika kalian masih ingat, pasti ada dua buah sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Angka kita simbolkan dengan A dan gambar kita simbolkan dengan G. Jika 3 uang logam itu dilemparkan bersama-sama, maka kemungkinannya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Ada 8 kemungkinan dari 3 buah mata uang logam yang dilempar sekali. Jika seseorang misalkan tertarik kepada banyaknya angka atau kita simbolkan dengan A yang muncul dalam pelemparan 3 buah mata uang logam tersebut, maka bilangan yang berkaitan titik sampel adalah 0 jika seluruhnya tidak ada angka yang muncul di kejadian tersebut, atau 1 jika angkanya hanya 1, atau 2 jika angkanya berjumlah 2, contohnya angka-angka gambar, gambar angka-angka, dan yang satu lagi adalah angka gambar angka, atau bisa juga tiga-tiganya angka. Jika kita gambarkan dalam diagram panah, bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri, ini adalah semua kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, ada 8 buah kejadian, dan di sebelah kanannya adalah banyaknya angka yang muncul pada masing-masing kejadian. Contohnya misalkan AAA atau 3 kali angka, maka jika ini kita nyatakan variabel randomnya sebagai banyaknya angka yang muncul, maka AAA kita pasangkan dengan angka 3. Sementara AAG kita pasangkan dengan 2 karena hanya 2 angka yang muncul, AGA juga dengan 2, AGG dengan angka 1 karena angkanya hanya 1, GAA dengan 2, GAG dengan 1, GGA dengan 1, dan GGG dengan 0 karena tidak ada angka yang muncul pada kejadian tersebut. Sehingga untuk variabel random kita definisikan sebagai suatu fungsi yang membawa setiap titik sampel dalam ruang sampel S ke suatu bilangan real disebut sebagai variabel random. Ya, pada contoh sebelumnya, untuk ruang sampelnya adalah angka-angka-angka, angka gambar angka, ada 8 kemungkinan, dan untuk bilangan realnya ada angka 0, 1, 2, dan 3. Untuk variabel random sendiri biasanya dinyatakan menggunakan huruf kapital, X besar, Y besar, Z besar, ataupun yang lain. Misalkan untuk notasinya sendiri, dari diagram panah sebelumnya kita peroleh variabel random bernama X dengan definisi atau dengan kriteria X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya angka yang muncul pada pelemparan 3 uang logam sekaligus. Maka nilai X bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan 3.
Jika kita menemui simbol seperti ini, X sama dengan 2 artinya adalah karena X sudah didefinisikan sebagai banyaknya angka yang muncul, maka jika X sama dengan 2 berarti banyaknya angka yang muncul sebanyak 2. Bisa kita lihat di sini ada 3 buah kejadian. Contoh lagi misalkan X sama dengan 1, berarti ada 3 kejadian. Contoh lagi misalkan X sama dengan 0, berarti ada 1 kejadian. Atau bisa juga berbentuk X kurang dari 2, berarti banyaknya angka yang muncul kurang dari 2, yaitu ada 0 dan ada 1. Demikian untuk definisi dari variabel random. Kemudian, variabel random ini bisa kita terapkan dalam contoh soal sebagai berikut. Pada pelemparan 3 buah mata uang logam sekaligus, yang didefinisikan X adalah banyaknya angka yang muncul, maka carilah nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas. P ini kita baca sebagai probabilitas atau peluang X sama dengan 0. X di sini didefinisikan sebagai banyaknya angka yang muncul. Jika diberikan notasi X sama dengan 0, berarti banyaknya angka yang muncul sama dengan atau angka tidak ada angka yang muncul. Bisa kita lihat kembali di slide sebelumnya, banyaknya angka yang muncul atau tidak ada angka yang muncul di 0, ada 1 buah kejadian. Artinya, probabilitas dari X sama dengan 0 yaitu 1/8. 8 ini adalah seluruh kemungkinan yang muncul jika 3 buah mata uang logam dilempar sekali. Sekarang contoh yang kedua, misalkan X sama dengan 1, berarti probabilitas munculnya angka sebanyak 1 kali, yaitu bisa angka-angka, bisa angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar berangka. Ada 3 kemungkinan, atau ada 3 kejadian dibanding dengan 8 kejadian, sehingga peluangnya adalah 3/8. Contoh selanjutnya, misalkan probabilitas X kurang dari 2, atau banyaknya angka yang muncul kurang dari 2. Kurang dari 2 menandakan bahwa bisa X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 0 kita peroleh hasil sebelumnya adalah 1/8 dan X sama dengan 1 adalah 3/8. Sehingga totalnya adalah 4/8. Sementara untuk probabilitas dari X lebih dari 0 berarti kita bisa menggunakan sifat komplement dari suatu probabilitas. Komplement adalah lawan dari probabilitas tersebut. Jika probabilitas X lebih dari 0, maka 1 dikurangi probabilitas X sama dengan. Kenapa sama dengan 0? Karena 0 tidak masuk dalam nilai ini. Sehingga lebih dari 0, nilainya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi yang diminta adalah lebih dari 0, yaitu 1, 2, dan 3. Sebenarnya kita bisa menuliskan probabilitas X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Ini terlalu panjang untuk menuliskan. Kita bisa menggunakan sifat komplement dari probabilitas menjadi 1 dikurangi PX sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 1 dikurangi 1/8, hasilnya adalah 7/8. Sekian dulu untuk video tentang variabel random kali ini. Untuk pengenalan,
Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis variabel random yang dibagi menurut variabel random discrete dan variabel random continue. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.